kena abu rokoknya dia nih. Tolong viralin nih. Tolong viralin. Bro, ini ada orang rokok di jalan nih. Apa? Kasih tahu lawan. Apa? Lawan aja. Ya iya, saya di belakangmu tadi. Tanganmu tadi di mana tadi? Waktu saya di belakangmu. Salah satu jenis manusia yang perlu di bumi hanguskan dari dunia ini adalah mereka yang berkendara terus isap rokok. Ketika kita berada di jalan raya, kita akan menemukan berbagai macam jenis pengendara. Nah, tapi ada satu pengendara yang paling egois dan beban bagi pengendara lainnya, yaitu adalah orang yang suka ngerokok tapi sambil nyetir. Lu tahu kan, orang yang ngerokok di jalan tapi dia tuh sambil nyetir kendaraan. Orang-orang kayak gini, ini cukup sering gue temukan di jalan raya, di mana mereka dengan santai menghisap rokok di jalanan, seolah tindakan yang mereka lakukan itu biasa aja dan gak merugikan siapapun. Padahal pada kenyataannya, apa yang mereka lakukan sering gue temukan justru malah merugikan pengendara lain yang ada di samping dia, ataupun pengendara yang ada di belakang dia. Gue gak paham apa yang ada di kepala mereka ketika mereka ngerokok, tapi mereka sadar kalau abu dari rokok yang mereka hasilkan itu terbang ke belakang. Ini antara memang mereka gak paham sama dampaknya, atau emang bodoh aja gitu. Sebenarnya selain daripada melanggar ketertiban dengan orang lain, tindakan yang mereka lakukan itu juga melanggar aturan lalu lintas di negara kita. Karena udah jelas ya, aturannya dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana di dalam undang-undang tersebut tertulis bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor itu harus berkendara dengan penuh konsentrasi. Nah, sekarang gimana caranya mereka bisa konsentrasi kalau satu tangannya aja udah megang rokok? Menurut pasal 283 dalam undang-undang yang sama, di situ pun tertulis sanksi bagi orang-orang melakukan kegiatan yang itu mengganggu konsentrasi, di mana di situ tertulis sanksinya berupa pidana paling lama 3 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp750.000. Nah, di sini aja udah jelas ya, kalau tindakan merokok di jalan itu melanggar etika dan juga melanggar aturan lalu lintas. Tapi nyatanya masih banyak gitu orang yang tetap melakukan ini demi kepuasan diri mereka sendiri. Kalau menurut gua dan banyak orang di luar sana, orang-orang yang merokok sambil nyetir di jalan itu adalah orang-orang yang egois. Dan di sini gua bakal jelasin nih, kenapa orang-orang ini adalah orang-orang yang egois. Pertama, tindakan yang mereka lakuin untuk kepuasan pribadi itu udah jelas ngerugiin pengendara lain. Gini, lu pasti tau lah, ketika seseorang merokok di jalan, itu asap dan putung rokoknya kan ketiup ke belakang gitu. Dan itu jelas bisa kena ke pengendara lain yang ada di belakang dia. Nah, dampaknya adalah abu atau bara dari rokok tersebut itu bisa membuat mata pengendara lain jadi sakit. Sedangkan dia nggak ngerasain itu karena puntungnya ketiup ke belakang. Jadi orang yang di belakang dialah yang kena dampaknya. Bahkan dokter Tirta pun sempat bilang kalau efek abu rokok kena mata itu bisa menyebabkan berbagai penyakit. Dan ini pun sempat banyak gitu korbannya di sosmed, di mana mereka mengungkapkan kalau mereka jadi korban abu rokok dari pengendara yang ngerokok sambil berkendara. Hal ini nunjukin kalau dampak dari merokok sambil berkendara itu sangat merugikan orang lain. Dampak itu bukan cuma polusi doang, tapi juga bisa menyebabkan penyakit mata. Bahkan cukup banyak konten kreator yang meluangkan keluh kesah mereka di sosmed dengan alasan-alasan yang mereka kasih. Dan dari banyaknya video-video tersebut yang mengungkapkan keresahan mereka, itu ada banyak juga orang yang setuju di kolom komen kalau pengendara yang nyetir sambil merokok itu cukup meresahkan dan mengganggu pengendara lain. Pengendara yang gue maksud di sini tuh bukan cuma sekedar pengendara motor doang ya, tapi juga pengendara mobil pun gue lihat banyak gitu yang ngerokok sambil nyetir. Dan yang lebih parahnya lagi, gue tuh beberapa kali ngeliat ya, orang yang ngerokok di jalan, mereka tuh kadang lupa matiin putung rokoknya. Jadi mereka asal buang rokoknya, tapi rokoknya itu masih nyala gitu. Ini adalah tindakan yang egois, karena mereka udah muasin diri sendiri, tapi ampasnya itu beresiko jadi kebakaran. Memang gak semua dari ampasnya itu ngebuat jadi kebakaran, tapi gimana pun itu tetap beresiko jadi kebakaran. Menurut gue banyak dari orang-orang itu kayak mereka nggak peduli gitu, dengan dampaknya yang beresiko membahayakan orang lain. Karena dari beberapa video dan informasi di internet, banyak dari mereka itu protes ketika ditegur sama orang lain. Walaupun memang merokok itu adalah pilihan, tapi yang kena dampak dari merokok di jalan itu ya orang-orang yang ada di belakangnya gitu. Jadi saran dari gue sih memang kalau lu ketemu pengendara yang merokok di jalan, lebih baik lu jangan ada di belakang orang itu, karena itu berisiko membahayakan diri lu sendiri. Karena gini, dampak dari bara rokok yang terbang ke pengendara di belakang, itu bukan cuma kena orangnya aja, tapi juga bisa merusak kendaraan. Jadi udahlah putung rokoknya terbang ke belakang, ampasnya pun kadang dibuang sembarangan, tapi dalam keadaan apinya masih nyala. Orang-orang begini tuh adalah orang-orang yang kurang rasa empati, karena ketika mereka sadar dengan dampaknya tapi tetap dilakuin, itu nunjukin kalau mereka itu udah nggak ada rasa empati dan nggak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Padahal kalau empati dan akalnya dipakai sedikit aja, mereka harusnya sadar kalau mereka nggak boleh lakuin itu. Dan kalaupun mau ngerokok, ya bisa minggir atau cari tempat lain dulu. Gue juga heran gitu sama orang yang maksain ngerokok di jalan, yang padahal mereka tuh bisa minggir dulu kalau mau ngerokok. Karena walaupun merokok itu adalah pilihan, tapi ketika kita merokok di jalanan, itu sama halnya kayak kita tuh memaksakan konsekuensi buruknya ke orang lain, yang mana jelas itu adalah tindakan yang egois. Tapi kalau kita lihat nih, dari sudut pandang lain, alasan kenapa orang-orang tuh nganggap remeh tindakan ini walaupun beresiko,
Itu karena beberapa faktor. Salah satunya itu karena budaya permisif yang masih banyak terjadi di masyarakat kita, dimana kita tuh kadang suka nggak enakan untuk negur, akhirnya seolah kita memperbolehkan segala hal, yang akhirnya hal tersebut ternormalisasi karena memang nggak ada yang negur gitu. Tapi di satu sisi lagi, ada orang-orang yang udah ditegur, tapi malah galakan dia. Jadi mungkin alasan kenapa masyarakat itu malas negur, ya mungkin malas aja jadi rame. Karena beberapa orang tuh memang punya sifat keras kepala yang berusaha bela diri, walaupun sadar kalau yang dilakukan itu salah. Kedua, selain karena budaya permisif masyarakat, penyebab lainnya itu tentu karena sifat egois mereka untuk lebih mentingin kepuasan diri sendiri, walaupun itu merugikan orang lain. Menurut gua akar dari penyebab ini semua, tentu karena sifat egois mereka yang merasa kepentingan mereka itu lebih penting daripada kenyamanan orang lain. Jadi karena mereka merasa orang lain gak akan mempermasalahkan tindakan mereka, jadinya mereka nggak sungkan untuk lakuin hal itu. Gue gak pernah menyalahkan orang yang merokok, karena menurut gue itu adalah hak dan kebebasan bagi mereka. Tapi yang jadi masalah itu adalah ketika mereka merokok di tempat atau momen yang gak pas, sehingga pada akhirnya justru malah merugikan orang lain. Tindakan merokok di jalan sambil berkendara itu udah jelas melanggar etika, sekaligus melanggar aturan yang udah tertulis di undang-undang. Fenomena ini nunjukin kalau kesadaran pengendara terhadap etika berlalu lintas itu masih rendah dan masih punya sifat egois yang merugikan orang lain. Jadi buat lo yang masih sering ngelakuin tindakan serupa, lo harus sadar bahwa apa yang lo lakukan itu bisa ngerugiin orang lain. Silakanlah lo ngerokok gitu, tapi tetap pada waktunya. Jangan sampai kepuasan diri sendiri yang lo rasain justru malah ngerugiin orang lain. Gimana nih pendapat lo terhadap fenomena ini? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dari pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.